Penyebab dari quarter life crisis ini banyak. Pertama, social pressure ya. Harusnya di usia segini tuh kamu udah begini, seharusnya di usia kamu gaji kamu tuh harusnya udah di angka 2 digit. Atau mungkin mama kita sendiri kayak, mama seusia kamu tuh udah gendong anak gitu kan. Belum lagi kita terbebani oleh ekspektasi dari diri kita sendiri. Misalnya kita baru tamat kuliah, lalu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, masuk pekerjaan yang baru, atau mungkin bahkan putusnya hubungan percintaan, itu menjadi pemicu seseorang mengalami quarter life crisis. Cemas, mungkin ada nggak yang mau sama aku ya, pada akhirnya harus kayak apa aku kurang cantik ya. Tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Ya, studio sudah ada di hari studio ini, kita di TV ya, di sore hari ini studio 1 ya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan juga masih berhubungan dengan itu karena parenting juga. Iya, cakupan parenting itu luas sebenarnya ya. Jadi bukan perkara mengasuh anak saja, tapi bagaimana proses dari mulai pasangan, calon pasangan, menjadi pasangan sampai punya anak dan punya cucu sekalian ya. Kurang lebih seperti itu yang kita tahu. Dan kita tahu Kak Dila ya sudah pakar punya pasangan dan punya pengalaman terkait dengan ya. parenting yang disebutkan tadi ya. Intinya semoga ada jawabnya aja deh. Ya. Karena ini sesuatu yang lagi nggak tahu ini viral atau ini istilah-istilah yang saat ini sebelumnya sih nggak pernah tahu nih istilah quantum life crisis. Quarter ya, kok quantum. Quarter life crisis. Itu Jadi quantum kayaknya ada film 007 ya. Benar ya. Quarter ya. Quarter Itu kalau dibahasakan Indonesia seperempat abad usia gitu ya. Kehidupan ya. Seperempat abad kehidupan. Labil-labil gitulah ya di usia-usia 20 sampai 30. Iya, seperempat berarti 25. 25 ya. Cuman memang kita biasanya krisis ini terjadi dari awal 20 sampai akhir 20. Sampai lupa lu dulu ngalamin nggak sih sebenarnya diganti-ganti? Ngalamin. Aku nggak kayaknya. Ngalamin, cuman mungkin tingkat krisisnya ini beda. Ada yang ringan, sedang, berat. Ada itu juga ada kaitannya dengan kemampuan problem solving kita. Nah itu tadi adanya parenting itu juga membentuk problem solving kita baik enggak begitu. Dukungan support system yang mungkin membantu sehingga quarter life crisis ini tuh terlalui dengan lebih mudah dan nggak terasa. Baik, kita tadi membahas tentang ingin membahas ya tentang pertanyaan yang datang dari siapa nih? Terkait tadi ya quarter life crisis ya. Crisis ya, jangan krisis ya. Quarter life crisis. Kalau kita ngomong krisis aja krisis ya kan. Tapi kalau udah quarter life harus crisis. Oh iya, quarter life. Ya, ingat ya quarter life bukan quantum life ya. Itu kayaknya salah satu pelatihan yang mana gitu ya, quantum life. Ada itu di sebelah. Ada ya? Ada. Iya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan langsung ya dari Instagram, benar ya? Iya, komen ini. Ya, komen. Jadi pada saat Dia nggak perlu memperkenalkan nggak usah udah kenal ya. Jadi Kak Fadila Fazra ini kita tahu adalah seorang psikolog ya, dan juga dosen di salah satu kampus swasta di Kota Medan. Nggak ada terkemuka gitu di Kota Medan ya. Belum. Mau disebut? Belum unggul juga kan? Belum. Menuju. Bang Bob ya segera. Iya. Sebut mirip ya. Bobi Nasution atau enggak, Bob Subhan. Soalnya lagi viral itu ya itu. Ya. Baik, kita langsung. Selamat lah. Apa tuh? Oh, belum ya, belum final tanggal 15 nanti. Kita kan ya? belum diundang. Oke. Ya. Baik, kita langsung ke komentar ya ketika postingan terkait dengan pembahasan quantum lagi quarter life crisis ini diposting di media sosial kita. Ada beberapa komentar yang menyapa ya, yang menyenggol, yang mention ya. Salah satunya kita bacakan ini ada dari @mzhfh dan ini nanti kami bacakan langsung. Ini ada 5 ya? Jawab aja ada ya. 5 nih, ada 5 ya. Sebenarnya lebih banyak lagi sih. Banyak ya? Cuman ya karena waktu ya keterbatasan. Iya, ini mungkin mirip-mirip pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang setelah kita seleksi penting juga ini saja yang diseleksi oleh tim kita. Pertanyaannya pertama ini kepada Kak Fadila, apa penyebab dari quarter life crisis dan apakah hal ini bisa terjadi harus pada siapa aja gitu? Bisa terjadi pada siapa saja gitu. Ini saya lihat kameranya ke situ, ke sini. Ke sini juga boleh. Kemarin juga nggak apa-apa. Supaya puas memandang wajahmu. Iya.
Penyebab dari quarter life crisis ini banyak. Pertama, social pressure ya, kayak tekanan sosial dari keluarga, masyarakat, lingkungan atau pertemanan. Misalnya gini, seharusnya di usia segini tuh kamu udah begini, seharusnya di usia kamu gaji kamu tuh harusnya udah di angka 2 digit. Atau mungkin mama kita sendiri kayak, mama seusia kamu tuh udah gendong anak gitu kan. Belum lagi kita terbebani oleh ekspektasi dari diri kita sendiri gitu. Jadi tekanan sosial itu penyebab pertama. Lalu yang menjadi penyebab kedua, pemicunya adalah perubahan hidup. Misalnya kita baru tamat kuliah, lalu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, masuk pekerjaan yang baru, atau mungkin bahkan putusnya hubungan percintaan. Itu menjadi pemicu seseorang mengalami quarter life crisis. Lalu penyebab selanjutnya adalah konflik-konflik antara diri kita dengan orang yang lebih dekat, misalnya terdekat, permasalahan dengan orang tua, permasalahan mungkin ketidakcocokan ya. Kenapa ya mama tuh nggak pernah ngerti aku gitu ya? Kenapa aku nggak pernah dihargai oleh orang tua sendiri? Mungkin sering konflik hingga akhirnya rumah bukan jadi tempat pulang begitu ya. Kalau pertemanan juga terjadi konflik-konflik seperti kenapa ya dia bisa setega itu, kenapa ya bisa sejahat itu. Nah itu yang biasanya jadi pemicu terjadinya krisis ini. Lalu penyebab lainnya adalah suka membandingkan diri. Karena kan media sosial itu menyuguhkan banyak hal-hal yang pastinya kebahagiaan, kesempurnaan. Itulah kita akhirnya sering membandingkan diri kita, kehidupan kita dengan apa yang tampak di media sosial. Ada pencapaian orang lain juga ya? Iya, terhadap pencapaian. Jadi kayak aku kayaknya dia umur segitu udah bisa beli rumah, udah bisa berangkat umroh. Sedangkan kok aku gini-gini aja gitu. Dan yang terakhir adalah ketidaktahuan tentang diri sendiri ya. Jati dirinya tuh belum ketemu. Jadi sebenarnya di setiap sepanjang kehidupan ini ada tahapan perkembangan yang harus dilalui. Nah, sebenarnya untuk mencari identitas seharusnya sudah terlewati di usia 17 tahunan. Ketika sudah masuk 20 tahun seharusnya dia sudah bisa menemukan siapa dirinya. Dan ketika siapa dirinya dulu ya, belum tujuan hidupnya ya? Iya, siapa diri dulu. Okay. Knowing yourself gitu ya. Ketika satu tahapan perkembangan itu tidak terselesaikan dan kita lanjut nih, kehidupan kan terus berlanjut, usia terus bertambah. Ini akan dibawa untuk di tahap perkembangan selanjutnya yang akhirnya jadi beban lagi. Ini juga menjadi pemicu kita mengalami krisis di seperempat abad hidup kita. Seharusnya kan itu udah kelar. Nah, seringkali itu belum kelar hingga akhirnya terbawa sampai di usia 25. Kalau perubahan fisik itu salah satu dari kategori penyebabnya juga nggak? Jarang ditemukan penyebab perubahan fisik ya, karena di usia 20-an ke 30-an itu tidak ada perubahan yang signifikan. Biasanya perubahan fisik itu yang menjadi permasalahan psikologis ketika masuk di usia lansia. 50 tahunan ke atas, 60 tahunan ke atas. Jelita dong. Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun, tapi lansia itu sebenarnya di 60. Cuman mungkin di usia 45 tahun, 40 sampai 50 tahun mungkin udah kerasa perubahan fisik. Cuman itu menjadi permasalahan ketika masuk di usia 60 tahun karena stamina menurun. Kulit-kulit kendor. Iya, ya. Begitu. Makanya kalau di seperempat abad belum lah. Ya. Fisik jadi masalah ya. Ya, mana tahu tiba-tiba gini loh. Ada uban gitu kan. Misalnya di usia. Kalau kita sedikit tarik cerita ini tentang kejadian Agus Buntung ya. Iya. Nah, ada nggak sih itu yang dia lakukan tuh karena efek problem itu tadi? Kalau misalnya. Artinya kan orang mungkin di usia dia itu sudah harusnya punya pasangan, misalnya. Usia berapa Agus ya? ini kita kurang tahu usianya usia berapa. Tapi kalau kuliah dia, ya mahasiswa kan. Kalau saya nggak salah. Ya sebenarnya kalau dibilang dia sedang melewati fase ini, ya. Yang menyebabkan dia seperti ini bukan karena fase ini gitu. Cuman ini dia lagi di pas fase ini yang menyebabkan itu ya salah satunya ada kaitannya dengan parenting pastinya. Dimana ya saya melihat profiling dari Agus sendiri itu sangat disanjung, berlebihan gitu kan. Kita boleh memuji, menyanjung anak, tapi kalau misalnya terus berlebihan sampai di usia dewasa itu membuat anak hingga akhirnya kurang yang namanya awareness ya terhadap lingkungan sekitar gitu.
lebih merendah dirinya itu, rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hatinya itu mungkin nggak terasah gitu, karena memang selalu disanjung-sanjung oleh ibunya gitu. Iya. Berarti parentingnya. Ini kenapa bisa kait-kaitkan sama Agus Buntung? iya, karena kan kita Agus melihat Nohen. Agus Nohen. yang nggak punya, Iya, tapi bisa memperkosa itu. Hebat juga itu. Sebenarnya Agus itu memiliki banyak kemampuan ya. Dia saya lihat multi talenta sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kemampuan personalnya, hubungan interpersonalnya. Dia sebenarnya punya banyak kelebihan ya. Untuk hubungan interpersonal pun dia mampu dalam melakukan sugesti, afirmasi. Dia sebenarnya punya kemampuan kecakapan itu, cuma disalahgunakan saja. Betul. Lingkungan, karena di masa-masa usia segitu ada namanya konformitas ya, ingin terlihat keren di kelompok-kelompok tertentu. Mungkin lingkungannya jadi salah satu faktor lingkungan juga yang mempengaruhi dia ya. Benar. Karena memang ini coba ada scroll. Karena kan memang faktanya dari kronologis kejadian itu kita ngelihat ternyata beliau ini punya kemampuan komunikasi yang bagus kan. Iya, lobby-lobbynya bagus gitu loh. Dan dia juga multi talenta sebenarnya, bisa banyak hal. Dengan keterbatasan yang ia miliki, dia punya banyak kelebihan yang belum tentu kita bisa melakukan itu. Seharusnya dia terarah nih, harusnya. Oh, umurnya 22 tahun. Masih muda. Nama lengkapnya Iwayan Agus Suartame alias Agus Buntung. Iya. Wah, pemuda asal Taman Udayana Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, Lihat kopean. Scroll di Google. Ya 22 tahun masih muda ya. Ya, mendekati lah angka 25 tadi ya. 3 tahun lagi. Ya. Nah, terus apa lagi mau ditanyakan lagi? Ya. Nah, ini dari tadi ya. Lanjutannya, apakah bisa terjadi pada siapa saja? Iya. Ini adalah tahapan perkembangan yang memang normal untuk dilalui. Jadi siapapun mengalami ya. Kalau tadi saya bilang, aduh lupa ya, ngalamin enggak sih ya gitu ya. Aja ya. Karena mungkin kemampuan interpersonalnya, mungkin juga udah tahu siapa dirinya, punya tujuan. Nah, itu yang buat akhirnya lebih ringan dilalui. Ya, waktu itu sih kerja aja sih ya. Banyak buli-buli pula yang menggandengin ya Persiti ya. Belum, waktu itu belum di Bali. Masih di Jakarta ya. Masih Medan Jakarta Medan. Ya. Kerja aja sih dulu, ngumpulin. Makanya target kayak punya rumah dan segala macam itu capai. Sempat. Walaupun sudah dijual. Baik, kita masuk ke pertanyaan lanjutan ini atau komentar dari Miftah Caniago ya. Uang awak. Silakan dibaca. Apa saja gejala atau tanda-tanda seseorang mengalami quarter life crisis tadi itu? Oke. Ciri-cirinya seperti yang saya bilang, mereka akan merasakan kebingungan ya, ketidakpastian akan masa depan. Biasanya gitu. Mau jadi apa, mau dibawa kemana kehidupan ini? Kok aku kuliah-kuliah gini-gini aja? Cemas gitu, perasaan cemas gitu ya? Iya, pada akhirnya juga merasakan cemas. Itu bagian salah satu cirinya, dia terpisah di antara ada perasaan bingung, ada perasaan cemas. Itu terkait masa depan pastinya. Lalu ciri-ciri lainnya ya merasa gagal juga, karena kok aku nggak mencapai apa yang udah aku targetin. Biasanya kan di usia-usia gini tuh udah banyak yang targetin ya. Kayak misalnya harus tamat di usia sekian kok molor begitu kan. Harusnya kerja dengan gaji yang sekian tapi kok UMR aja nggak kecapai misalnya begitu. Terus punya target menikah di usia 25, ternyata sampai umur 29 juga belum nikah-nikah. Ada perasaan gagal yang ada tuh yang nikah belum sampai umur 48 tahun juga udah belum nikah. Udah menduda ya. Kak Dila, kalau kita tanya nih ya, boleh kopi kan nggak apa-apa. Nah pertanyaannya, kalau ini dialami, lihat dari jenis kelamin, kira-kira yang paling rentan dengan perkara ini siapa? Cowok, cewek atau sama gitu? Sama yang paling sama ya. Karena kan kalau kita tahu kan cewek kan agak baperan itu. Apakah dengan lebih menggunakan perasaan maksudnya? Kalau laki-laki lebih gunakan logika. Sebenarnya dari kaum wanita dulu silakan. Memang perempuan apa sih tuntutan hidupnya? Kalau misalnya dapat suami yang mapan kan udah dapat aja suami yang mapan. Berarti kan apa yang selesai masalahnya gitu ya. Iya, jadi karena mungkin karakteristik dari perempuan sendiri yang mungkin lebih emosional ya. Mungkin logika perempuan juga suka ribet ya. Itu yang diakui ya. Diakui. Tolong dicatat Audi. Karena memang
problematika. Tuh catat tuh, wanita tuh ribet memang ya. Ribet kalian wanita memang. Kebanyakan wanita, tapi nggak semua perempuan seperti itu. Tapi diklarifikasi kan, lagi tapi ya. basicnya memang begitu, setelan pabriknya. Memang benar setelan sih. pabriknya, cuman kan menjadi tidak ribet karena mungkin pola asuh yang tepat, agama juga, pendidikan, nomor satu sekali itu agama, status ya. sosial, orang lingkup pertemanan, itu yang membuat orang hingga akhirnya menjadi perempuan yang lebih stabil, nggak ribet. Aku kuat gitu ya kata perempuannya ya. Apalagi kalau tadi ya setuju tuh dengan penanaman agama, nilai agama tadi tuh ya, keimanan tadi itu. Nah kalau seandainya kejadian itu misal contoh masalah jodoh tadi ya, yang kemudian melewati fase dari 25 tahun katakan, malah mungkin di usia 40 gitu. Kira-kira perasaan apa lagi yang akan dihadapin oleh katakan kaum wanita terkait dengan perkara jodoh tadi, dan apa problem solver yang harus diberikan ke dia gitu. Makin lama biasanya makin overthinking sebenarnya. Dan apalagi yang disuguhkan di media sosial itu ya marriage it's scary. Makin komplit ya. Iya, jadi makin lihat perselingkuhan, ternyata suaminya chat-chat dengan perempuan lain. Berarti bahasanya untung aku kemarin nggak nikah gitu kan. Iya, jadi makin kayak aduh, makin lama makin nggak siap sebenarnya. Makin ragu, masih ada nggak ya laki-laki yang benar-benar baik. Padahal sebenarnya sudah lewatin usia itu 20. Tadi ya 20-30 tadi itu ya, harusnya kan udah nggak lagi gitu loh. Enggak kan, tadi pertanyaannya kan di usia yang mundur. Tunggu dulu. Udah usianya mundur, ya kan? 25 dia udah lewat dan dia nggak mendapati apa yang ditanyakan oleh orang lain. Berarti ini usianya udah di atas 30-an gitu maksudnya. 30, 40, tapi dia tetap juga nggak menyelesaikan apa yang menjadi keresahan dia sebagai perempuan tadi contohnya. Salah bergaul kayaknya itu. Salah lingkungan. Jadi kalau misalnya dia sudah melewati 34 tahun dan dia belum menikah, udah beda lagi yang bukan lagi disebut itu ya. Perasaannya apa bukan gitu disebut lagi quarter life itu tadi ya. Perasaan perempuan. Iya, dalam kondisi seperti itu. Karena kan tadi kan dia mungkin bisa melampaui gitu kan. Iya. Sebenarnya mereka akan merasa kuat, tapi itu bukan benar-benar kuat. Rapuh sebenarnya. Ada feeling lonely. Feeling lonely yang mereka nggak akan pernah mau ngakui, makin gengsi, egonya makin tinggi. Wih, memang iya itu rata-rata gengsinya tinggi-tinggi, sosokan kali ya, kan pada butuh kan? Iya, kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh, mau bagaimanapun kita butuh satu orang ataupun satu support system kita. Nggak bisa selamanya dong kita sama orang tua. Orang tua juga ada masanya, orang tua juga punya kehidupan kesibukan sendiri. Mau sampai kapan kita mengandalkan pertemanan begitu? Kata orang mungkin yang menganut aliran feminisme merasa oke, kita harus perempuan harus wanita yang independen, harus bisa mandiri. Independent woman istilahnya. Tapi ya. Mereka tuh banyak banget konfliknya sebenarnya. Cemas itu lagi tanda-tandanya ada lagi tambahan lain. Itu aja sih. Oh itu yang general ya. Ya, suka membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Itu baru mau tanya, apa terbaca nggak sih di media sosial atas tingkah laku atau karakter mereka yang menandakan mereka mengalami fase ini gitu loh. Iya, mereka suka membandingkan diri. Atau gini, apa aku sudah tidak cantik lagi gitu, tinggal butuh skincare. Iya, bisa jadi itu. Jadi keresahan terkait karena ada kecemasan. Dari perempuan ya, masih sisi perempuan tadi karena perempuan yang cemas, mungkin ada nggak ya mau sama aku ya, pada akhirnya harus kayak apa aku kurang cantik ya begitu. Terus mungkin yang gagal dalam pernikahan ada perasaan gagal, apa memang aku bisa nggak ya dapetin yang baik atau memang aku nggak pantas. Karena stigma orang tua juga selalu kayak gini bilang sama anak-anaknya, ayo pandai masak, mau laki-laki mana yang mau di rumah kamu kayak gini nggak males masak, atau bersih-bersih rumah nanti kamu dimarahin sama mertua kamu, mana mau ada orang tua yang mau anak laki-lakinya nikah sama orang yang nggak bersih-bersih rumah. Itu yang sebenarnya salah. Kenapa nggak orang tua itu ya menyuruh sesuatu itu untuk anaknya, bukan untuk orang lain. Udah, kamu jangan masak, sekarang tinggalin aja, catering aja gitu loh. Ya nggak gitu juga, maksudnya kamu masak biar kamu itu mau bagaimanapun kondisinya kamu bisa masak sendiri kan, harusnya begitu. Itu yang buat biar hemat ya, katanya begitu. Iya. Ya masak sendiri itu hemat loh Jen, daripada sebelahnya makan di luar. Iya, tergantung masaknya apa. Oke. Yang ngejawab ya. Yang ketiga dari ya, pokoknya Miftah Caniago ya udah kejawab ya pertanyaan kamu tadi ya. Miftah. Ya kayak itu ya. Diskusi deh. Ya. Apakah mungkin seseorang mengalami quarter life crisis lebih dari sekali? Itu tadi juga nyambung tadi pertanyaan tadi Jen tadi. Dari SY
apa nih? Syahrini Dari Setia. Syah Mirstia. Jadi quarter life crisis ini seperti namanya, tetap dia terjadi di seperempat abad kehidupan. Nggak lompat dari itu ya? Ya, hanya saja ketika tidak selesai, dia akan terbawa menjadi masalah lagi di tahap kehidupan selanjutnya. Di tahap perkembangan yang lain, kan kalau udah usia 30 tuh lebih ke menjaga kestabilan finansial, pekerjaan, keharmonisan keluarga, ditambah lagi sama masalah yang seharusnya udah kelar di seperempat abad hidupnya. Jadi poinnya harus dikelarkan Iya, ya. setiap tugas perkembangan itu harus diselesaikan di tahap tersebut. Terus gimana nih untuk ngatasin yang tadi? Kalau akhirnya nggak selesai itu tadi, ke psikolog kah atau bagaimanakah? Solusinya secara personal mungkin. Ya banyak cara bisa kita berdiskusi dengan, bisa kan kita nggak langsung ke psikolog ya, bisa kita curhat ke teman. Makanya kita butuh ya namanya support system, punya teman dekat kah atau pasangan kah untuk kita mencurahkan segala keresahan ini, cemas. Pasangan gimana, orang dia memang problem tadi dia mencari pasangan. Ya berarti ke teman begitu. Teman ini banyak ngasih pengaruh buruk juga loh. Iya makanya pintar-pintar pilih teman makan teman juga ada ya. Oh, ada teman maut, teman adalah maut juga ada. Ada. Audi ini senyum-senyum curiga saya pengalaman pribadi ya. Iya. Ya gitu. Biasanya emang nggak bisa sharing ini ke orang tua? Bisa ke orang tua. Tapi lihat orang tuanya juga ya. Iya. Semua pada dia juga. Dia juga ilmunya ya, kemampuannya, jadi memang pengalamannya. makanya kita sebagai pribadi itu harus melakukan banyak hal yang produktif dan positif. Udah pasti ya kalau udah produktif, kita pastikan dia positif gitu ya. Ya misalnya aktif di kegiatan organisasi, karena kan ini anak-anak kuliah ya, akhir-akhir perkuliahan, ikut banyak organisasi. Kalau sudah misalnya tamat kuliah, ikuti berbagai macam komunitas, kegiatan-kegiatan yang mungkin mengeksplor minat-minat barunya, hobi-hobi barunya, sehingga berkumpullah dengan orang-orang yang lebih positif. Mungkin dengan begitu ia ketika berjalannya kegiatan itu dia menemukan, oh ternyata harusnya begini ya menghadapi masalah dengan orang tua. Dia mendengarkan cerita dari temannya, oh ternyata begini ya menghadapi permasalahan dengan teman. Ya akhirnya terselesaikan. Gitu. Ini bagus juga nih buat para orang tua yang menonton kita hari ini ya, bicara tentang quarter life crisis ini, sampaikan ke anak-anak ya. Entah siapapun anaknya gitu kan, nanti kamu akan hadapin loh gitu loh, maksudnya siapapun dia gitu kan, namanya maksudnya sebetulnya namanya Mawar, kamu nanti akan hadapin kayak mami, kayak papi gitu ya. Apa dulu ya? Kasih pandangan juga ya tentang bahwasannya orang tua harus paham juga tentang istilah ini tadi ya, proses perkembangan tadi ini ya. Ngasih pandangan sedikit ya terkait dengan jodoh tadi. Kalau perempuan mungkin kan akhirnya merasa was-was, kemudian justru merasa tertekan dengan kondisi orang tua yang bilang kamu di usia segini harusnya sudah married gitu kan. Nah bagi laki-laki yang kita sering dengar curhatan-curhatan para cowok-cowok yang katakan usianya 23, 24, 25 atau jumping ya, lompat ke 26 dan sebagainya. Biasanya tuh mereka punya standarnya turun. Benar gitu ya? Standar laki-laki itu jadi turun ya. Awalnya mungkin dia harus perfeksionis, pengen begini. Ya. Takut aja. Begini. Akhirnya kan mereka menjalani pernikahan nih kan. Nah, bedanya dengan perempuan tadi kan kasusnya berbeda. Artinya perempuan kecenderungannya tetap mempertahankan egonya walaupun mungkin harusnya pasrah ya, harusnya pasrah gitu kan. Apakah ini bentuk solusi yang harus dilakukan oleh para perempuan atau enggak gitu? Sebagaimana laki-laki tadi akhirnya menurunkan standarisasinya. Misalnya dia punya 10 listing tuh. Karena usianya sudah bertambah dia kemudian dikurangi satu. Akhirnya mentoklah di apa yang akhirnya dia hadapi, realitanya seperti itu. Nah, bolehkah ini jadikan solusi untuk menghadapi kondisi ini supaya nggak tertekan terus gitu loh? Saya tidak menyarankan untuk perempuan-perempuan yang belum menikah untuk menurunkan standarnya. Ya, cuman lebih mengkoreksi kriteria yang dia inginkan lebih realistis. Gitu ya. Sebenarnya tegaskan kembali. Sebenarnya begini, kita itu bisa jadi belum menikah nggak semata-mata karena memang nggak ada jodohnya, atau mungkin dia nggak ngedapetin sinyal jodoh itu kan. Dan bisa jadi ini tanda bahwa kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Atau ternyata dia tidak memiliki rasa dengan lawan jenis ya? Jadi beda lain cerita. Jadi memang kelainan lain cerita. Selesaikan masalah. Gak ada jenis-jenisnya. Selesaikan masalah diri kita sendiri sebelum jadi masalah buat orang lain. Itu sih sebenarnya.
Ada yang ngerasa kayaknya. Rata-rata pada bermasalah semua sebenarnya sih. Masa-masa ini semua soalnya tim-tim kreatif kita. Masa-masa quarter life. Iya, jadi sebenarnya biar lebih mudah memahami tentang quarter life crisis ini itu, jadi di quarter life crisis ini segala macam permasalahan yang ada, itu akhirnya kita menemukan oh ternyata kita tuh orangnya begini, kita nggak sukanya ini, kita maunya ini. Terus kita juga bisa menemukan bagaimana cara berkomunikasi baik dengan orang tua kita. Oh ternyata orang tua kita tuh nggak suka gini. Oh kita menyadari bahwa orang tua nggak akan pernah bisa berubah. Kita lah yang lebih muda, yang mungkin bisa lebih memahami. Nah itu akan ketemu tuh jawaban-jawabannya kalau kita melewati ini dengan tepat. Maksudnya biar kegambar ya quarter life crisis. Iya mungkin secara emosional terlewatkan, tapi kan solusi juga nggak selesai, nggak clear juga nih solusinya. Tadi misalnya kayak jodoh kan, akhirnya dia interpretasi, oh iya betul, orang tuanya memang karakter begitu gitu kan. Jadi dia akhirnya melunak secara sikap mungkin kan terhadap orang tua. Tapi problem utamanya bahwa dia belum menikah itu nggak terselesaikan juga akhirnya. Oke. Nah itu tadi, selesaikan masalah dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Berarti nikah gitu diperbaiki ya? Apa yang membuat dia akhirnya nggak menemukan pasangan? Apakah dia pemilih? Apakah memang lingkungan dia nggak punya teman-teman cowok? Jadi banyak hal yang kita cari akar permasalahannya, kita perbaiki, gitu. Oke, kasus selanjutnya misalnya setelah dia menikah ternyata ibunya atau mertuanya bilang, kapan aku punya cucu? Nah ini kan juga bagian juga kan yang menjadi problem selanjutnya gitu loh. Iya. tapi itu lewat dari proses tadi itu. Iya, katakan tapi dia masih di usia segitu. Katakan, nah, ini gimana? Jadi gimana menyikapinya dia? Kita itu jangan jadi orang yang problematik sebenarnya. Memang mungkin keluarga itu akan membuat tuh kita jadi problematik. Cuman kan misalnya gini, orang-orang problematik itu ketika ini botol bocor, kenapa ya botol ini bocor? Kenapa ya gitu ya? Aduh, harusnya nggak kayak gini nih botolnya. Ya. Kalau kan sebenarnya mengganti botol atau bahkan membuang botol pun itu sebuah solusi. Tapi orang seringkali berkutat terhadap masalahnya saja. Itu yang menjadikan problematik ketika kita mampu berpikir, ketika orang tua kayak kapan punya anak kan sebenarnya itu kan masalah yang diberikan. Hingga akhirnya kita bisa problematik tuh jadi orang yang mungkin bermasalah di luar karena juga dapat tekanan dari rumah begitu kan. Ketika kita bisa melihat solusi yang lain. Membuang pun itu bagian solusi, bukan berarti kita membuang orang tua ya, mungkin lebih kayak mengabaikan. Jadi ingat salah satu film ya, yang pecahkan saja, pasti tahu tuh kan? Nggak tahu gitu. Iya. Nah kan, pecahkan saja itu. ada Padawan Cinta, sebut judul gak apa-apa lah, tapi itu film bagus kok ya. Oke, ya semoga bisa ngejawab ya pertanyaan yang ditanyakan oleh Shimir Setia ya, @Shimir Setia ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih, Kakak ya. Kira-kira bagaimana dinamika hubungan interpersonal baik dengan teman, keluarga maupun pasangan dapat mempengaruhi quarter life crisis dan apa saja cara untuk menjaga komunikasi yang sehat selama masa-masa sulit ini? Tadi kayaknya sebagian udah dijawab ya. Ya ini pertanyaan dikirim oleh Windy Yusnani ya, I-nya 2 nih ya. Yusnani pakai gitu 2 karetnya 2 ya. Pedas ini berarti. Kira-kira bagaimana dinamika hubungan interpersonal baik dengan teman, keluarga maupun pasangan dalam lebih deep lagi coba dijawab kali Kak. Gimana menyikapi ruang lingkup sosial itu ketika dalam menghadapi kondisi ini tadi? Ya pasti dinamikanya akan berkonflik sih semuanya. Mau kita selancar apapun, pertemanan pasti ada konfliknya. Selancar apapun dengan pasangan pasti akan ada konfliknya. Begitu juga dengan orang tua. Yang kita butuhkan adalah break. Benar-benar break, tidak berkumpul dulu dengan mereka, tidak bertemu dulu, ya sehingga dia bisa mampu berpikir menarik ya dari benang yang kusut itu ditariknya gitu. Mungkin lebih menuliskan. Sebijak itu ya manusia dan abad ini ya. Harusnya. Tapi benar ya dalam hubungan pertemanan itu yang saya lakukan memang saya tinggalkan. Break dulu sendiri aja kemana-mana. Tapi kalau misalnya saya udah suami istri gimana meninggalkannya? Ya kan kita bisa meninggalkan tuh bukan berarti ya gitu ya. Bukan berarti. Udah dilakukan kok, udah dilakukan. Misalnya mau keluar dulu, jadi sendiri jangan. Keterusan tapi. Kayaknya kayak lagu Tulus nih, butuh waktu sendiri ya. Dan enggak, masalah keterusan gitu loh kan. Ya, lupa pulang lagi. Tapi itu tadi, apakah memang di dunia atau di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang sempat memikirkan sesuatu yang jernih di tengah keruhnya kondisi gitu loh? Kayaknya sulit loh Kak. Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Makanya kemarin kan ada program apa namanya, mental apa? Yang di program sama presiden yang lama apa? Oh, revolusi mental. Revolusi mental. Iya.
Nyata kan udah terrevolusi semua mental-mental orang kan akhirnya. Nah, jadi begini sekarang. Iya. Kira-kira mungkin nggak? Atau apa tools lain yang bisa dia lakukan untuk mengkondisikan supaya dia bisa berpikir jernih dan menyikapi orang-orang yang mungkin dianggapnya sebagai toksik akhirnya kan dalam kondisi itu? Ya, jadi kita itu harus itu tadi banyak cara sebenarnya untuk mengatasi. Ya lah banyak cara menuju ke Roma kan? Ya banyak cara juga mengatasi permasalahan. Ya memang itu akan sulit kalau kita belum menyelesaikan satu hal yang utama, mengenali diri sendiri. Ketika kita sudah kenal diri kita, jadi kita tahu batasannya. Misalnya nih ada orang yang membuat batasan ketika ini orang tidak mengganggu hal yang dia batasi, misalnya gaji dia nggak terganggu, posisi kerja dia nggak terganggu, atau mungkin keluarganya nggak terganggu, aku nggak bakal bereaksi. Cukup oh ya udah. Bodoh gitu ya. Misalnya dia ada temen nih yang ngurusik dia, ya udah selagi dia nggak ngerusak gajiku, aku diam aja. Atau orang tua sekalipun misalnya, ya udah nggak sampai mengganggu. Selama dia nggak minta gajiku ya. Ya misalnya gitu, makanya kita harus punya itu dulu batasan-batasan, dikenalin diri dulu sehingga kita bisa buat batasan-batasan terhadap hidup kita. Proses berikutnya tadi tuh ya mengenai tujuan ya, purpose hidup baru setelah itu buat langkah-langkah tujuan yang lebih realistis. Ini kayaknya bijak kan, tapi sulit kali untuk dilaksanakan kayaknya. Bisa. Sepertinya bisa. Jadi gini, kata-kata kita memang nggak bisa, tapi kalau bisa jangan sampai kita mengucapkan kata nggak bisa, karena kalau udah terucap ya itu yang terjadi. Kata-kata adalah doa soalnya ya. Iya, afirmasi. Aku bisa, aku pasti bisa. Iya, afirmasi positif. Dan itu saya berusaha untuk lakukan itu ke anak saya yang masih kecil. Kayak kita ke kaca, kita ajarkan dia bagaimana melakukan afirmasi positif dari sejak kecil. Jadi kayak halo gitu kan, saya Sarah, nama saya Sarah gitu kan. Saya perempuan hebat. Bukan Sarah sehat ya. Bukan. Saya perempuan hebat, saya kuat, saya tangguh, saya cerdas, saya bisa kayak gitu. Saya cantik gitu kan. Ya bisa kata-kata positif lah yang harus kita nggak hanya menumbuhkan secara fisik dia cukup BB-nya, cukup tinggi badannya, tapi secara mental dia juga ikut tumbuh begitu. Jadi Agus ini tadi nggak melakukan itu kayaknya ya? Ya itu tadi kan, ya itu tadi daerahnya juga mungkin sampai ke sana ilmu psikologi itu kan, parenting. Jadi problem kehidupan yang namanya berkutat dengan masalah parenting ini memang sumber permasalahannya kayaknya terlalu banyak orang nggak belajar tentang perkara kehidupan ini ya. Harusnya sih para pejabat juga butuh-butuh para menteri parenting gitu. Harusnya ya untuk memperbaiki mental tadi itu kan. Jadi samping mereka itu lulus tes kesehatan, harus tes mental juga ini kayaknya. Iya, kesehatan fisik dan mental. Iya kan? Benar ya. Kan nanti bisa ketahuan itu kan mereka nanti bertindak laku curang dan segala macam kan, iya. Hasil kejiwaan itu kan. Tapi kan kayak udah melalui proses itu ya. Oh iya. Tapi nyatanya enggak loh ya. Bahkan gagal berarti itu. Bahkan untuk sekarang aja sederhananya masuk SD aja harus ada surat rekomendasi dari psikolog kesiapan masuk sekolah. Oh sekarang ya? Iya. Oh gitu Jan? Belum. Kesiapan masuk sekolah, jadi kayak sekolah itu. Mungkin ada sebagian seperti itu. Iya, udah banyak kok. Terus juga kayak masuk SMA tertentu yang mungkin bergengsi, mereka punya standar IQ. Jadi mereka harus tes dulu ke psikolog, mereka harus minimal 100 ya rata-rata. Karena mungkin kan beban pendidikannya itu kan berat ya, sehingga kalau misalnya mereka menerima beban pendidikan aja sudah beban ya. Gimana dengan yang lain-lain? Belum masuk quarter life lah. Maka dari ya. Itu kan fasenya udah berbeda. Dia belum masuk quarter life kan. Masih golden life ya. Beda lagi. golden age ya. Oke, baik. Tapi memang jelas sih sekarang banyak juga sih sekolah-sekolah itu yang bermitra atau berpartner dengan psikolog tuh untuk kemudian melakukan tes pada saat anak-anak sudah diterima. Yang pakai jari-jari itu juga ada. Oke ya. Tapi itu berbeda dengan psikologi. Oh beda ya. Bukan itu. Bukan orang psikologi. Oke, baik. Oke, Windy ya, Windy Yusnani ya. Semoga tadi pertanyaannya udah kejawab ya. Yang penting kamu harus mengenali diri kamu dulu. Iya. Diri dulu ya. Kamu ke laut dulu ya. Eksplorasi ya. Alam, eksplorasi alam. Kalau perlu ke kampus di Jalan Anasution, kamu melihat di sana di gedung tinggi itu menjerit, kamu lepaskan suara kamu supaya apa harus begitu ya? Pokoknya itulah ya, kenali diri kamu ya. Bagaimana upaya kamu ya tergantung pada diri kamu sendiri. Kalau mengenali diri itu kan sebetulnya bukan hanya kewajiban si Windy aja, semua orang harus harapkan seperti itu. Karena kan Windy yang nanya. Iya. Mau menambahkan kali ya. Itu tadi stop untuk membandingkan diri kita dengan mungkin teman kita atau bahkan saudara kita sendiri gitu kan. Itu juga harus di stop. Sama tadi kan ngomongin tentang
explore itu kita juga harus bisa siapkan waktu untuk mengeksplorasi minat-minat kita, kegiatan-kegiatan yang positif. Ditulis itu ya kali ya di buku ya. Boleh. Apa nih kamu minatnya apa? Ya aku minatnya Hobi apa, apa. hobi apa gitu ya. Yang aku harus salurkan gitu. Iya, ya. benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh pemerintah Dari siapa nih? untuk Dari mendukung pembangunan pemuda ke depan dalam menghadapi quarter life crisis? dari Windy juga nih ya, Windy underscore S Sibarani nih, udah jelas sepertinya ini. nih. Kalau enggak Ya sabaran kali itu. Sabrina. Sabrina. Oh iya, ya ampun. Bijak. Silakan. ya untuk dari pemerintah sendiri mungkin ada sebenarnya. Saya sempat baca komen ini ya. Saya baca komennya mau sampai kapan mengharapkan dari pemerintah gitu, nggak akan ada gitu, nggak akan mungkin. Tapi kalau menurut saya memang ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Walaupun mungkin nggak mungkin, saya rasa udah mulai berjalan kok program-programnya. Apa tuh makan siang gratis itu bukan? Bukan lah. Atau ngebentuk badan khusus ya, badan itu yang langsung dari presiden kan, kayak badan narkotika, badan perbaikan mental kali gitu ya. Iya. Jadi Atau WhatsApp, BPM. atau WhatsApp Mas Wapres ya. Mas Lapor Mas Wapres. Lapor itu, Lapor lapor. Mas Wapres. Lapor Iya. dan macam kayak polisi, lapor pak gitu ya. Iya, bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan mental. Ya, jadi mungkin mewajibkan di setiap sekolah, universitas memiliki psikolog ataupun melakukan edukasi, psikoedukasi begitu ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Ini ke pejabat-pejabat anggota DPR RI nggak perlu juga ya? Perlu juga ya? Iya, itu juga. Ya, ini kan dari tahap paling Iya, lalu bawah. melakukan sosialisasi ke kemana ya, ke itu tadi, ke instansi-instansi. Biasanya mereka ada program yang harus diwajibkan, terutama instansi-instansi pemerintah. Mereka harus ada pelatihan. Supaya nggak nakal ya. Enggak, tapi apa sejauh itu pemerintah berpikir tentang bagaimana menyelamatkan warganya? Saya rasa iya, terutama saya udah ada Soalnya beberapa. fokus pemerintah saat ini pajak loh. Ya, bukan Kak Dila yang punya kapasitas menjawab Iya. pekerjaan Betul, itu. betul, betul. Tidak Enggak, soalnya kayaknya Cuman kita bisa ngajukan, hei Bukan, pemerintah bukan. ya. Istilahnya itu kayak ini sesuatu adanya hal para yang psikolog mustahil yang harus gitu loh. dikasih wadah juga. Kalau kata iklan itu ngimpi, katanya begitu kesannya jadinya. Iya, mungkin bisa ini program untuk masuk BPJS kali ya. Psikolog kan nggak masuk BPJS, jadi mereka memang masih membayar secara mandiri. Oh, iya. Nggak tahu ya kalau Akhirnya. di Jawa sana, tapi kalau di sini. Tapi tempat asal sekolah kami dulu di luar memang ada itu memang untuk jasa psikolog itu. Masih kartu-kartu itu kan. Iya. Itu tuh agent ya. Kamu di Jerman ya? Iya. German. Dia Jerman Iya. nih. Pantes dong ada. Tapi ada di beberapa daerah di Jawa itu mereka mewajibkan satu puskesmas atau klinik itu ada psikolognya. Apakah itu dana dari pemerintah kah atau bagaimana? APBD kali ya. Mungkin. Iya, bisa jadi. Tapi yang jelas masih pertanyaan apa seperhatian itu pemerintah kepada masyarakat, itu aja sih. Kayaknya masih dipertanyakan aja sih. Boleh nanti ya kasih pendapatnya ya. Kolom sesuai komentar dengan ya, apa tadi pertanyaan Iya. yang disampaikan sama. Mungkin nggak program yang dipertanyakan oleh Windy Sibarani atau Sabrina ini Iya. ya sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi masyarakat ya, karena kesehatan mental itu efeknya kepada kemajuan sebuah negara Ya, kan. harusnya bisa dilakukan ya. Seharusnya mereka mulai aware. Jadi memang ini awareness tentang kesehatan mental, saya rasa sudah mulai dari atas dia. Untuk pemerintah Ya. mungkin udah bisa melihat mental karena health ya. iya, karena emang sekarang udah tidak tabu lagi membahas itu. Di media sosial manapun udah orang dengan biasa membahas tentang masalah-masalah mental issue misalnya. Jadi menurut saya ini akan makin mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan akan ya. jadi program-program yang jadi perhatian khusus pemerintah. Ya soalnya orang di kampung-kampung sana mana tahu di pembahasan tentang kesehatan mental. Iya. Nggak ngerti mereka itu. Iya, ini Apalagi masih istilah ini tadi ya, quarter life Apa crisis. pula itu kata mama di kampung sana kan? benar karena memang untuk sekarang ya penggunanya ya orang-orang menengah ke atas. Mental kami udah kuat katanya. Ini seolah-olah ini ya bahasan kita hari ini mengenai quarter life crisis ini hanya ditujukan buat orang-orang yang memang ya tadi tidak paham dan nggak gagal tentang perkembangan khususnya di kota ya. Iya. Tapi kalau di desa-desa itu gimana ya kampung-kampung itu Makanya ya? itu memang kalau kita melihat kondisi saat ini itu kesadaran masyarakat mulai tinggi terhadap perkara ini karena
semakin banyaknya berseliweran di media sosial tentang ilmu parenting ya. Tapi mudah-mudahan dari tayangan kita pada hari ini ya menghadirkan Kak Dila ya, Mama yang Dila dijawab ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya, kan. betul. Jadi ya bentuk support kita juga nih Iya ya. sih, kalau Nera Studio Podcasting. kalau kita bilang bahwa pemerintah punya kepedulian yang besar terhadap bagaimana bertumbuh dan berkembangnya masyarakat ke depannya, calon-calon pemimpin, harusnya perkara ini sangat serius. Karena apa? Kita ngelihat indeks tingkat korupsi ya di negeri ini kan salah satunya problemnya di situ. Salah satu mental ya. Jadi maaf ya, revolusi mental kemarin itu gak ada solusi sebenarnya. Revolusi cinta ada di Ahmad Dhani ya. Oke, baiklah ya. Ternyata ya 5 pertanyaan yang sebenarnya banyak ya. Cuman yang informasinya sih banyak. Kita yang disortir ya ini mewakili dari semua pertanyaan yang ada terkait dengan quarter life crisis ya. Ini krisis bukan quantum life ya. Bukan quantum life. Itu salah satu program untuk perbaikan mental juga itu. Ya, cuman nih kaitannya sama quarter life crisis atau yang kita biasa bahasa Indonesia sebut sebagai seperempat abad hidup. Ya, kami ingatkan kembali sahabat podcaster luar sana untuk jangan sungkan-sungkan ya mengirimkan pertanyaan atau keresahan yang mungkin layak untuk kami tanyakan kepada narasumber berdasarkan tipe dan model pertanyaan yang Anda berikan melalui DM kita di media sosial di Naira_podcasting atau email ke naira_podcasting@gmail.com. Ya, pokoknya resah dan gelisah Anda jangan di sudut sekolah ya. Tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu ya. Iya, itu hanya kepada semut-semut merah. Berdusta pada guru ya. Pokoknya ke kita aja ya. DM ke tadi yang disebutkan sama Jen Naira_podcasting. Yang jelas kita nggak mau masang dasi merah sebagai dokter cinta di sini ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Dila sudah menjawab begitu banyak pertanyaan dari A to Z ya. Dari 9 to 5. Ngasal. Ya. Tanya-tanya dong. Semua ada jawabnya. Terima kasih ya Kak Dila ya. Nah, ditunggu ini nanti curhatan-curhatannya nanti ada di episode berikutnya. Baik ya. Di episode berikutnya. Baik ya.